ini adalah salah satu tipe lagu yang kita semua suka dan terpendam gitu. Jadi kita semua bahagia akhirnya kita bisa bikin lagu kayak gini, ballad kayak gini, akhirnya bisa loh Reality Club. Chicha. Kayak lagu ini bahasa Korea, Chicha. They always say that. I love pop, like Doja Cat all the way gitu. And kakak sekarang dengerin K-pop, jadi kayak udah mulai. Kayaknya you start to appreciate it a bit more. Yeah. Dulu band gue tuh band metal semua gitu, yang modelannya kalau manggung tuh Makan darah gitu. Potong kelinci. Pacar orang ya. Kali ini Interlude kedatangan Reality Club, band asal Jakarta favorit gua. Di Interlude, Reality Club cerita tentang single terbaru Tell Me I'm Wrong yang terpengaruh sama James Bond. Dan juga Reality Club cerita nih tentang perubahan musik mereka dari album pertama sampai rilisan terbarunya. Dengerin obrolan lengkap podcast Interlude bersama Reality Club hanya di aplikasi Noise. Gratis apps-nya. Sebelum lanjut nonton video ini, langsung yuk subscribe, like, dan tulis komentar setelah selesai nonton video ini. Terima kasih. Reality Club, halo. Selamat datang Reality Club di Interlude. Halo. Yang pengen gue tanya sebenarnya apa yang terjadi ketika lo di fase pertama kali muncul dengan album pertama terus sampai album kedua, sebenarnya apa yang terjadi sih sampai perubahannya menurut gue sangat, buat gue itu sangat drastis. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Pertama, I'm so terharu karena beneran dengerin guys. Kirain cuma Peres. Ternyata emang Peres dong ya. Baru riset kemarin kadang. Tadi di jalan ya. No, but ya benar banget sih, kita ada suatu perubahan kali ya. And I think it came naturally. Gimana kakak sebagai penulis? I think it's just life happen sih. Soalnya bener-bener kita selalu bikin lagu tuh sesuai dengan what we are at that moment in time gitu loh. Kalau state-nya lagi kayak gini ya bikinnya kayak gini. Mungkin karena waktu album pertama kita masih kuliah, masih kayak masalah-masalah hidupnya itu masih cemen lah. Iya gitu dibanding ya waktu album kedua Talnovia mungkin udah lebih ada some more darkness. Iya. Dan juga kita kayak mungkin skillnya nambah juga kali ya. Karena kalau yang iyalah masa itu aja. Soalnya yang pertama emang masih very light. Nah, yang pas udah mulai Talnovia tuh baru kepikir kayak oh ya bisa nih kita tambahin sound lain kayak ada biolanya dan lain-lain. Jadi orchestra string section. It's just also selain kita udah state of mind-nya berubah, kita juga skillnya ya bertambah. Dan juga referensi kita makin bertambah juga. Apa yang kita dengerin jadi makin meluas tuh. Dulu kan album 1 kita gak ada referensi sama sekali. Masa? Iya. Jadi lo asal kayak maksudnya bikin benar-benar sekeluarnya aja gitu. Sekeluarnya aja, sebisanya aja gitu. Gak ada konsep sama sekali. Iya benar. Kita tuh baru tahu konsep mood board itu di album kedua karena baru yang pertama buat album gitu ya. Yang pertama ya udah sekeluarnya aja. Kalau yang kedua tuh benar-benar setiap lagu ada konsepnya. Lo gimana menyesuaikannya dengan pop manis dan juga abis itu berikutnya British pop dengan jiwa metal lo gimana tuh? Gue tuh awalnya sempet agak-agak kagok sih, kalian juga udah tahu lah ya. Krisis identitas. Iya bener krisis identitas. Karena dulu band gue tuh band metal semua gitu, yang modelannya kalau manggung tuh makan darah gitu. Potong kelinci. Dan perawan. Astagfirullah. Kelinci perawan maksudnya. Dia nyari kelinci perawan yang mana nih? Potong ya. Udah. Oke. Gue tuh biasa main di band metal yang kayak dibayarnya cuma nasi goreng. Ya ampun. Pakai telur ya? Waktu itu pernah gak dateng, gue manggung gak tahu kenapa. Ya ampun. Karena mungkin dibayar pakai nasi goreng. Enggak ada gitu. Ini band pertama gue yang serius gitu loh. Jadi gue pertama adjustmentnya kayak gue mesti kompromi sini. Ternyata terus ujung-ujungnya lagu yang mereka dengerin gue coba dengerin dulu. Gue juga dulu nggak open gitu sama lagu-lagu yang Fatia suka dengerin gitu. Lagu apa sih dengerinnya Slayer gitu. Iya makin kesini gue jadi makin open. Alhamdulillah. Waktunya jadi banyak waktu. Nah sebenarnya kalau misalnya Fatia dan Faiz sudah pasti ya biasanya kan kakak adik saling mempengaruhi gitu kan. Itu akan beda sendiri. Emang lu berdua juga mendengarkan selera musik yang sama ya? Iya, kayak 90% lah ya sama. Iya 90%. Mulai sekarang doang rada beda ya. Kalau dulu tuh bener-bener mungkin playlist kita sama persis. Tapi kalau sekarang tuh kita udah mulai open. Kayaknya the older you get, the more open you get. Kalau dulu kan masih ada faktor pengen keren kayak I only listen to indie music gitu. Tapi now like I love pop, like Doja Cat all the way gitu. And kakak sekarang dengerin K-pop. Jadi kayak udah mulai. Kayaknya you start to appreciate it a bit more ya. Kalau lebih tua lebih kayak
You appreciate all kinds of music. Iya, nggak harus kayak nggak gue keren soalnya gue dengerin Arctic Monkeys gitu. Iya, benar. Faktor itu udah hilang gitu. Udah hilang sih. Waktu, dengan umur. Mungkin juga lo udah menjadi pekerjaan lo juga sebagai musisi, lo butuh tahu gimana sih mereka nge-build-nya gitu ya. Bisa jadi lo dengerin K-pop, gue juga akhirnya pengen mempelajari K-pop karena mereka besar banget. Parah. Yeah. Jadi itu yang pengen menghargai sisi produksi juga ya. Iya, udah pasti gitu. Gitu. What do you really know? What do you really know? Itu menjadi salah satu ibaratnya yang membuka peluang buat reality club lebih besar seperti sekarang. Apakah itu benar? Tuduhan dari saya? I agree. Yeah, maybe. Soalnya kalau nggak kita bakal dikotakin terus sebagai band indie pop YouTube. Itu doang gitu, bubble gumping doang. Swedish pop. Iya. Soalnya album pertama kayak gitu banget. Kalau kita nggak nunjukin bahwa kita juga punya sisi lain yang bisa kayak gini juga. Mungkin orang mikirnya reality club, banyak kayak gitu. Terus udah nggak ada chance to be something more gitu loh. Benar. Di album kedua tuh kita itu cukup beda dari album pertama kita. Mulai dari warna aja deh. Warna kan yang album pertama pink, biru, masih light manis. Gitu, manis. Sekarang hitam semua. Iya. Ini arah Iqbal nih, metal nih. Ternyata di situ ya masuknya. Oh my gosh, we match. Oh my gosh. Ada kakak. Color coordinate. Jadi gini Paranoid, Fatia sama Faiz. We match. Kalau lo bapak sama anak ya. Mau gue. Dan awalnya kita keluarin lagu dari single itu tuh judulnya SSR. Itu SSR udah itu bukan back in the USSR. Itu SSR tuh kayak our first rock song lah. Right? Iyalah. Our first rock song. Yeah. First rock yang kayak gitu. Soalnya kan ada gitu. cursive, ada favorite. Oh iya benar. Oke, silakan diselesaikan secara adat. Rock yang kayak gitu dan kita ingat gue ingat kayak kita mantengin semua di YouTube gitu kan, tadinya mau rilis di YouTube terus kita nunggu pas jam midnight 00 kita langsung oh my gosh what will they say, what will the fans say gitu. Terus tapi bagus. Ternyata responnya it was positive gitu. Ternyata audience kita juga senang gitu ngikutin perubahan apapun yang kita suguhkan. Berarti sebenarnya ada ketakutan juga lo ditinggalkan banget. Gitu. Ada. Kayak pasti beberapa yang ninggalin deh. Iya sih. Pasti sih. Ya, dan banyak yang stuck di album pertama. Ya nggak apa-apa. Tapi kan lo nggak mesti menyenangkan semua orang. Itu dia. Kitanya dulu happy. Iya dong. Yes. Udah lama gak denger Telenovia Paranoid, jadi baru denger enakan lagunya. Sebenarnya kalau dari kunci ini mah indie pop banget ya. Tapi yang bikin jadi agak berbeda menurut gue karena orkestrasinya. Itu Last Shadow Puppet yang Standing Next to Me tuh. That's an influence definitely. All the ini. Itu yang bikin beda sih. Ini lo pengerjaan ya untuk orkestra ini atau string section ya. Gimana itu pengerjaannya, apa beneran pakai orkestra atau gambar? Yes, ini beneran pakai orkestra dan gue inget pas gue nulis pertama kali, gue juga udah bilang ke anak ini kayak pengen pakai string section gitu, macam kayak Last Shadow Puppets obviously. Terus kayak kan punya temen gak? Ada nih namanya Cica gitu. Cica. Kayak lagu ini bahasa Korea. Cica. They always say that. Kayak really deh tau itu seriously gitu. Ya. Apa namanya si Cica ini dia kayak dia yang arrange. Jadi basically kita jelasin lagunya kayak gimana, ngasih preferensinya kayak gimana. Terus dia yang nulis, dia yang juga ada 4-man teamnya ya. Dia dan 3 orang yang lain. Kita beneran rekaman tuh strings pertama kali dan wah gila pas denger stringsnya doang udah kayak terharu sendiri ya. Oh my god, lagu kita jadi enak gitu. Pas lihat not gundulnya itu tuh apa sih? Iya, dia ngasih sheet musiknya. Alat gundul. Not gundul. Iya, ngeliat sheet music. Langsung jadi kayak wah legit banget nih gitu. Yeah, we felt so legit back then. Walaupun itu baru 4 strings. Iya, 4 strings tapi kita udah kayak naik level lagi dah lagunya pokoknya. It's kind of weird karena we're brothers and sisters and we're like my love gitu. Yeah, we're literally saying like mi amor, run away with me gitu. Yeah. Gue inget tuh waktu taking itu. Iya. Kenapa Bang? Coba. Gak apa-apa. Gue kasih kesempatan cerita. Apa yang seru waktu itu lagi take? Kenapa Bel? Lu apa yang lu rasakan? Itu pokoknya kita gelap-gelapan kan di studio. Oh iya. Terus kayak ya agak aneh lah soalnya mereka kan kakak adik. Jadi ketawa-tawa gitu. Iya habis kayak mi amor. Iya. Langsung apa gitu. Jadi selama masa pandemi
sebenarnya proses berkreativitas lo seperti apa nih di Reality Club? Sampai akhirnya dirilis beberapa single. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Lo memutuskan kita tetap harus survive, tapi caranya seperti apa? Apa yang dilakukan sama Reality Club? Ya, first and foremost kita yang paling pentingin tuh safety dari awal tuh. Udah semua take it seriously gitu loh. Nggak ada yang kayak santai lah gitu. Makanya kita juga bener pas lockdown bener-bener stay home, nggak ngapa-ngapain di rumah. Dan itu pertama kali juga gue ngasih ide lagu lewat WhatsApp ke anak-anak. Jadi gue biasanya kita ketemu kan kalau di ide lagu. Bukan jamming tapi gue nge-present lagunya in person gitu kan. Tapi ini kayak nggak bisa ketemu, jadi udah gue rekam aja di voice note WhatsApp gitu. Terus gue kirim guys ini lagunya, liriknya kayak gini. Terus kayak Sabi nih, ya udah kapan-kapan kita rekaman. Terus pas kita mau bikin demo itu bahkan kita karantina dulu. Jadi karantina di rumah sendiri-sendiri 2 minggu. Habis itu PCR, baru kumpul. Terus kita karena nginep 4 atau 5 hari gitu ya. Terus habis itu selesai itu balik PCR lagi pas pulang. Dan itu pas PCR lagi mahal. Iya, PCR lagi 1 jutaan tuh. 1 juta nih? 1 juta. 5 orang 5 juta. 2 kali 10 juta. Oke. Justru karena kita nginep tuh. Karena biasanya kita nginep-nginepan tuh. Kita nginep, jadi lagunya lebih It flowed. Lebih streamline gitu kali ya. Lebih proses produksinya juga lebih cepat gitu loh. Jadi kayak sehari bisa 1 lagu gitu. Karena intensitas waktunya lebih panjang untuk ketemu bareng. Dari pagi sampai pagi lagi kan. Tidur loh. Tidurnya pagi. Iqbal main game. Masih zaman-zaman Iqbal game banget. Jadi kalian menemukan metode baru untuk membuat sebuah lagu ya gitu. Yang akhirnya dirilis pertama kali adalah waktu itu I Wish I Was Your Joke. Oh my God. Ini sama Bilal bukan sih? Betul. Yang kemarin ada di Interlude. Iya. Bilal cerita tuh. Gue tadi nonton video klip lo kan. Pas partnya Bilal nyanyi kok Bilal nggak ada. Bilal waktu itu cerita. Jadi waktu itu lagi di perjalanan. Gue gini, ini. Makanya dia nggak ada. Gue tahu kenapa dia nggak ada. So Aduh, tragic. itu harusnya benar-benar itu hari H banget kita kayak decide. Lagi di jalan kan dia? Lagi di jalan. Terus dapet lah. Iya, kayak aduh sorry banget guys. Aduh ya udah. Kita kayak aduh nggak mungkin. Soalnya awalnya kita udah kebayang banget tuh Bilal yang main sebagai the main actor. Terus semua tim produksi juga udah excited gitu karena mereka pengen Bilal. Tapi ya dia gitu, jadi kita harus quickly think. Tapi nggak apa-apa. Ini debut actingnya Faik. Gitu. Pertama kali acting. Oke. Apa yang akan ada di bayangan Reality Club? Seperti apa untuk musik ke depannya? Buat kita sendiri. Ya. Jadi selama pandemi itu kita udah bekerja, intinya gitu. Intinya banyak yang ingin kita keluarkan. Oke. Jadi pelurunya udah banyak nih ya. Pelurunya sudah banyak. Dan salah satunya yang terbaru adalah Tell Me I'm Wrong. Ini beda sekali ya dibanding. Ini lagunya siapa? Paling beda ya. Iya. Kenapa lo memutuskan ini untuk agak lompat agak jauh? Keputusannya apa? Mengambil kita bikin seperti ini deh untuk musiknya. Sebenarnya again it's kind of like leaving the door open. Asik. Bruno Mars. I'm leave the door open. Leave putar lagunya Bruno Mars. Iya, kayak we wanna leave the door open, kayak hilang lagi. Maksudnya kita bisa beda lagi loh gitu loh. Jadi don't get too comfortable aja. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak Reality Club kayaknya kedepannya bakal bikin yang kayak I Wish I Was Your Joke, You Let Her Go, kayak bam ada yang kayak gini. Biar pendengar kita open minded aja sih buat nanti yang kedepannya kita rilis. Soalnya lumayan beda-beda lagi nanti. Iya. Berarti untuk diri kalian sendiri sebagai musisi pengen terus berkembang, sama juga pengen mengedukasi. In a way. Seperti yang Isyana lakukan kepada pendengar mereka. Keren banget sih Isyana. Kita numpang doang, Isyana owns this place. Legit, Isyana owns the music industry. Tapi emang harus dimulai menurut gue. Iya. Dan dimulai oleh Isyana itu menurut gue bagus banget. Kayaknya gue lagi galau gitu deh. Asik. Galau gara-gara apa nih? Galau nih, itu percintaan lah biasa. Selalu dengan percintaan. Galau nggak bisa bayar utang gitu. Harusnya lebih real tuh. Lebih real. Anjir, cicilannya. Cicilan mobil. Kayak kalau cicilan musiknya nggak kayak gini deh. Beda ya. Rada kekejar-kekejar gitu nanti. Iya, kayak and I notice kalau James Bond itu he always fights for what he believes in. Walaupun all the odds are against him. Apa tadi kata Nui kemarin tuh, situasinya tuh nggak mendukung dia untuk menang, tapi dia tetap lanjut aja gitu. Dan gue tuh di situasi yang sama dalam kehidupan percintaan gue. Situasinya tidak mendukung nih. Situasinya kurang mendukung, tapi gue masih usaha buat sama nih orang. Pacar orang ya.
Terus. Ya, terus gue ngelihat similarity di situ dan gue kayak dan sebenarnya kita semua tuh suka James Bond, filmnya, soundtracknya, everything about it karena it's so big ya, so massive. Bukan cuman filmnya tapi it inspires like how the people dress, you know, all the cool things in life. Gimana James Bond dideketin banyak cewek, jangan lu gitu juga. Oke, enggak. Terus apa namanya? Ya itu kita makanya dari situ gue pengen ngangkat tema James Bond dan pengen bikin seala-ala ini tuh soundtrack James Bond. Yeah, we really want. Oh emang bener ya? Emang bener tujuannya Gold Section. Tujuannya emang kayak gitu. Sebenarnya gue awalnya juga nggak tahu nih bakal masuk kayak jadi reality club atau enggak. Pas gue present juga gue kayak ada lagu sih tapi nggak tahu nih masuk atau enggak. Tapi ternyata reaksinya you guys are happy about it ya. Iya, karena kita semakin terbuka lagi gitu kan. Jadi kayak mau kakak bikin lagu kayak gimana pun kita kayak oh terima bisa kok reality club gitu. Bisa kok cuan. I think lagu macam kayak gini juga mungkin bukan main inspiration kita untuk reality club dari awal ngeband, tapi ini adalah salah satu tipe lagu yang kita semua suka dan terpendam gitu. Jadi kita semua bahagia akhirnya kita bisa bikin lagu kayak gini, ballad kayak gini, akhirnya bisa loh reality club. Lo ada kepingin bikin lagu yang kayak gimana sih maksudnya? Yang belum bisa terlaksana buat lo pribadi? Gue tuh rada pengen bikin lagu kayak cowboy sih. Kayak spaghetti western tau gak sih kayak soundtrack film-film cowboy gitu. Country gitu. Enggak, bukan country. Oh kayak gitu lah. Itu mah kayak country ya? Itu country. Enggak kayak what's that Ennio Morricone. Ennio Morricone gitu. Iya.